Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kaji mengenai pencatatan peristiwa hukum yang dialami oleh perseorangan dalam kaitannya keperdataan kita. Mengapa suatu peristiwa itu perlu dicatat? Sebelum menjawab itu, ada pertanyaan yang lebih dulu harus kita diskusikan. Apa itu peristiwa hukum? Peristiwa hukum itu adalah suatu fakta kejadian di mana kejadian itu menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum artinya bahwa peristiwa itu secara hukum menimbulkan akibat. Dan akibat itu diatur di dalam hukum itu sendiri. Karena memang nggak semua hukum itu bisa mengatur ya segala sesuatu. Tapi hukum setidaknya mengatur akibat-akibat yang muncul dari peristiwa itu. Nah, karena hukum hanya mengatur akibat-akibat yang muncul, maka ya disitulah kemudian letaknya hukum hadir dalam kehidupan masyarakat. Semua peristiwa, semua hal yang terjadi dalam lingkungan masyarakat kita, ya banyak sekali, tapi tidak semua peristiwa-peristiwa itu ada yang menimbulkan akibat hukum. Apa saja yang menimbulkan akibat hukum, itulah pentingnya kita belajar mengenai peraturan perundang-undangan, belajar mengenai norma-norma yang berlaku, norma-norma yang secara positif dinyatakan berlaku mengikat bagi suatu golongan wilayah tertentu. Lalu hal yang kedua yang tadi itu, setiap peristiwa itu setidaknya dilakukan pencatatan. Yang kita bahas kali ini adalah peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan status hukum dan hubungan hukum yang terjadi pada diri kita masing-masing yang itu biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Pencatatan peristiwa hukum itu yang akan kita atau saya sampaikan kali ini adalah berkaitan dengan hal yang berlaku bagi perseorangan yang menyangkut status hubungan dan kedudukan seseorang. Hal itu diatur kalau dalam KUH Perdata diatur dalam pasal 4 KUH Perdata bahwa ada 6 jenis suatu peristiwa hukum yang itu harus dicatat. Pertama yaitu kelahiran, yang kedua pemberitahuan kawin, izin kawin, perkawinannya itu sendiri, perceraian dan kematian. Itu 6 peristiwa yang harus dilakukan pencatatan. Lalu yang penting juga untuk kita ketahui siapa yang mencatat peristiwa itu. Apakah semua orang bisa mencatat peristiwa itu? Dalam konteks materi kita kali ini, pencatatan peristiwa hukum itu dilakukan oleh pada 6 peristiwa hukum yang saya sebutkan tadi itu harus dilakukan oleh pemerintah. Harus diregistrasi oleh pemerintah yang berwenang atau pemerintah yang mengurusi urusan pencatatan sipil yang itu berkaitan dengan masyarakat. Hal itu juga kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan ini, Nomor 23 Tahun 2006, disebutkan bahwa peristiwa-peristiwa yang dicatat itu, yang termasuk dan harus dicatat itu adalah peristiwa-peristiwa penting, yaitu kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, dan perubahan nama atau perubahan status kewarganegaraan. Itu yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Hal mendasar adalah
Mengapa kemudian suatu peristiwa-peristiwa tadi itu harus ditulis, dicatat, dan itu pun harus dilakukan oleh negara? Bahwa dalam konteks hidup bernegara itu, manfaat dalam pencatatan itu adalah butuh bukti dalam suatu aktivitas, dalam suatu peristiwa. Apa buktinya bahwa peristiwa itu terjadi? Maka dengan pencatatan itu bisa menjadi bukti adanya peristiwa hukum. Beberapa akhir-akhir ini kemudian muncul kasus anak lahir di luar nikah. Kalau anak lahir atas pernikahan yang sah, ya pencatatannya barangkali akan lebih mudah karena dilakukan oleh orang tua yang sah. Pencatatan asal-usul anaknya barangkali mudah. Tetapi terhadap anak di luar nikah, dalam undang-undang perkawinan disebutkan bahwa anak yang lahir dari luar kawin, luar nikah itu hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Walaupun itu dianulir oleh Mahkamah Konstitusi bahwa anak di luar nikah juga memiliki hubungan perdata, hubungan nasab dengan ayah dan keluarga ayahnya. Nah, dengan pencatatan itu, ketika anak di luar nikah itu, maka bagaimana kemudian kalau status hukum dan hubungan hukum anak luar nikah itu dengan pencatatan, maka akan dapat memperoleh kepastian. Itu manfaat kedua dalam pencatatan peristiwa hukum. Akan memperoleh kepastian, akan memperoleh perlindungan, akan memperoleh jaminan bahwa peristiwa hukum itu akan secara mudah dan jelas teridentifikasi dan dapat dibuktikan tadi itu. Maka ketika anak di luar nikah ada pencatatannya, lebih-lebih pada peristiwa hukum pengakuan anak. Kalau anak luar nikah itu tidak diakui oleh ayah biologisnya, barangkali hanya punya ikatan dengan ibunya. Tetapi ketika sudah diakui, untuk mendapatkan ya anak lahir itu akan mendapatkan akta kelahiran. Karena kelahiran pun juga harus dicatat. Pengakuan anak ketika anak itu lahir di luar perkawinan bisa dihubungkan, memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya kalau dalam pasal 280 harus diakui oleh ayah biologisnya. Baru kemudian memiliki hubungan perdata. Maka pengakuan anak pun juga harus diregistrasi supaya mendapatkan manfaat tadi itu sebagai bukti dan sebagai kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam hubungan hukum itu. Hubungan hukum artinya hubungan antar kedua belah pihak yang di dalamnya menyangkut suatu peristiwa hukum tertentu. Itu manfaat kedua. Tentu manfaat ketiga dari pencatatan peristiwa hukum itu adalah ini sebagai bukti. Ya, sebagai bukti jika nanti ada orang yang mempermasalahkan. Dalam hukum pembuktian pasal 1865 ya, orang yang memiliki, yang mengakui, yang mendalilkan suatu hak apapun harus memberikan bukti yang relevan dengan apa yang didalilkan itu. Dengan syarat harus dapat membuktikan secara formal. Apa bukti paling kuat dalam hubungan perdata itu adalah bukti-bukti tulisan. Maka dengan kita memiliki catatan atas suatu peristiwa hukum, ya tentu buktinya akan sangat kuat sekali. Nah, itulah kemudian salah satu manfaat pula peristiwa hukum terkait dengan kematian, dengan kelahiran, dengan perkawinan, perceraian, itu akan memperoleh bukti yang kuat
apabila ada dalil-dalil dari seseorang yang menyatakan suatu peristiwa hukum itu tidak terjadi atau barangkali salah dan semacamnya. Bahkan dalam undang-undang, dalam KUH Perdata pasal 5, suatu peristiwa hukum itu ketika ada peristiwa hukum dicatat, masih juga bisa disesuaikan jika ada perubahan, jika ada kesalahan, jika ada rusak. Karena peristiwa hukum itu harus betul-betul clear dan memperoleh jaminan perlindungan dari negara. Itulah kemudian suatu pencatatan memiliki eksistensinya dan memiliki kekuatannya dalam penerapan hukum, khususnya di Indonesia. Dalam pasal pembuktian yang paling kuat itu adalah bukti-bukti surat, baru kemudian bukti saksi. Saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar, mengetahui secara langsung adanya satu peristiwa hukum itu. Tetapi kalau bukti tertulisnya lebih ada, itu tentu akan lebih kuat dalam membuktikan suatu peristiwa hukum. Ya, jadi adanya kelahiran, adanya kematian. Mengapa kalau kelahiran barangkali mudah ya mengidentifikasi hubungan hukum. Anak ada, lahir, maka tanggung jawab orang tua. Anak punya hak, orang tua punya kewajiban. Ada hubungan hukum di dalamnya. Ada orang mati perlu dicatat juga, berkaitan dengan pewarisan. Siapa saja yang memiliki hubungan hukum pewarisan dengan si peninggal. Ada wasiat di dalamnya, ada waris, siapa yang berhak mendapatkan menjadi ahli waris, itu pun juga harus diatur. Dengan adanya akta kematian itu betul-betul dapat menjadi status bahwa bisa dilakukan peralihan hak antara ahli waris kepada, maksud saya dari pewaris kepada ahli waris. Peristiwa hukum lainnya yang mencatat adalah perkawinan. Ini berkaitan dengan status hukum. Orang yang sudah menikah, yang menggunakan asas monogami tentu tidak bisa menikah lagi. Tapi ada yang menggunakan asas poligami. Satu laki-laki bisa menikah lebih dari satu orang perempuan. Dengan pencatatan perkawinan, dengan dasar ada registrasinya, maka akan mudah teridentifikasi siapa yang akan melakukan perkawinan lebih dari satu, atau siapa yang tidak boleh menikah lagi karena menggunakan asas monogami. Ada perceraian, itu juga berkaitan dengan status hukumnya. Ya, ketika orang bercerai dalam hubungan perkawinan itu, tentu kan berdampak pada beberapa hal. Salah satunya misalkan pada harta bersama, pada pengasuhan anak, dan juga kemungkinan akan rujuk di dalamnya. Itu salah satu beberapa hal peristiwa-peristiwa lainnya atau hubungan hukum lainnya yang akan memiliki hubungan dengan peristiwa hukum adanya perceraian itu sendiri. Nah, beberapa peristiwa-peristiwa itu kemudian kalau tidak dicatat, justru akan menimbulkan ketidakpastian. Secara administrasi kependudukan, termasuk dalam hal hubungan hukum seseorang dengan orang lainnya. Makanya kemudian, peristiwa-peristiwa itu kalau diikuti secara baik dan dilakukan registrasi, maka akan membuat tenang, nyaman, tentu kemungkinan akan dipersoalkan di kemudian hari akan mudah terbantahkan karena orang yang mengalami peristiwa itu telah memiliki dokumen secara kuat sebagai buktinya. Ya, itu semoga dapat dipahami, dimengerti, dan bermanfaat bagi kita semua.